Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen akhir materi perhitungan kimia. Materi kimia kelas 10 ya. Nah, ada 5 soal esai yang mau saya bahas di video kali ini. Langsung aja saya mulai ya. Nomor 1, kandungan senyawa oksida hasil pembakaran bahan bakar fosil maupun senyawa organik memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Senyawa-senyawa oksida tersebut dapat mengakibatkan polusi udara maupun pemanasan global. Apa saja senyawa oksida yang terdapat di udara? Dan sebutkan usaha yang dapat dilakukan sesuai prinsip kimia hijau untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi ada 2 soal ya. Nah, untuk yang pertama, oksidanya, oksida-oksida yang terkenal itu kan ada oksida nitrogen. Biasanya disingkat dengan NOx ya. Jadi X-nya bisa diganti angka. Oksida karbon juga ada. Bisa CO, karbon monoksida. Bisa karbon dioksida ya. Ini familiar tentunya. Ada juga oksida sulfur atau belerang. SO2 dan SO3. Ini oksida-oksidanya ya. Jadi oksida itu bisa dibilang ya oksigen yang terikat dengan unsur lain gitu. Nah, usaha-usahanya mungkin banyak lah pastinya yang bisa kita lakukan ya. Jadi kayak mengganti ya bahan bakar ya. Bahan bakarnya pakai yang ramah lingkungan. Supaya hasilnya bagus ya, aman terhadap lingkungan. Saya dalam bentuk biogas ya. Sekarang kan lagi heboh-hebohnya ini ya. Atau biodiesel. Bioetanol. Jadi bahan bakar yang diperbaharui gitu lah ya. Lalu bisa apa ya? Juga penting ya catalytic converter kan? Katalitik. Mana tulisnya? Catalytic converter. Bisa dicek lagi nanti ya penulisannya ya. Nah, catalytic converter itu untuk yang pakai kendaraan motor itu kan ada knalpotnya ya. Jadi dia ditaruh di knalpot itu seperti filter untuk menyaring supaya gas buangan hasil pembakaran dari kendaraan bermotor itu pas keluar itu ramah lingkungan gitu ya. Jadi seperti filter gitu ya, catalytic converter. Kalau di dunia industri, pabrik-pabrik gitu ya, cerobong asapnya itu biasa dipakai alat kotrel. Ya, intinya sama lah kayak catalytic converter ini ya. Jadi gas-gas buangan itu nanti ya bisa dibilang lebih bersih, lebih ramah lingkungan karena disaring gitu, difilter sama alat-alat ini ya. Catalytic converter untuk kendaraan bermotor, alat kotrel untuk asap-asap itu ya, cerobong-cerobong asap di dunia industri, pabrik-pabrik gitu ya. Kurang lebih ini ya, mungkin bisa ditambahin lagi nanti. Oke, lanjut soal nomor 2. Ada es kering merupakan padatan gas karbon dioksida, jadi CO2 solid ya. Digunakan sebagai zat pendingin. Ada 0,55 gram es kering diletakkan dalam 5 liter tabung tertutup dan suhu di dalam tabung meningkat hingga 30 derajat Celcius. Berapakah tekanan gas di dalam tabung saat seluruh es kering telah menyublim? Menyublim itu kan dari solid ke gas ya. Jadi bisa dibilang kalau reaksinya CO2 gas menjadi CO2 solid yang tadi awalnya padat ya. Jadi CO2 gas. Lalu kita punya sini data-data, ada volume 5 liter. Terus ada temperatur 30 derajat Celcius. Terus ada mol tentunya karena kita punya massa pasti bisa dapat mol. Ya, dimana mol itu adalah massa bagi mR. Pasti dapat molnya. Nah, kalau ada data-data seperti ini, oh iya, yang ditanyakan adalah tekanan. Udah pasti kita nanti pakai rumus yang namanya PV sama dengan nRT. Persamaan gas ideal ya. Nah, jadi kita tinggal lengkapin dulu data-datanya. Kalau untuk pakai PV sama dengan nRT ini, T-nya harus dalam Kelvin. Jadi kita tambah 273.
303 Kelvin. P-nya ditanya nanti, dia dalam ATM. Oh, ini masanya belum. 0,55 dibagi MR dari CO2. 12 tambah 16 kali 2, 32 ya. 44. Nah, ini kalau dihitung 0,0125 mol. Lalu jangan lupa juga ada R ya. Tetapannya ya. 0,082 liter ATM mol min 1 Kelvin min 1. Saya ganti tempatnya ya. Jadi PV sama dengan nRT. Yang ditanya itu kan P-nya kan tekanan. Ya berarti nRT dibagi V. Masukin angka-angkanya, sudah ada semua angkanya. 0,0125 mol. Tetapan 0,082. T-nya dalam Kelvin 303. Volumenya 5 liter. Ini saya dapat 0,062 ATM. Itulah tekanannya. Itu ya, jadi dihafal rumus ini ya. Kita lanjut soal nomor 3. Ada gas H2S, ini HOTS ya. Merupakan zat pengotor dalam gas alam yang harus dihilangkan. Oke. Salah satu caranya adalah melalui proses Claus ya. Jadi direaksikan dengan oksigen nanti si H2S-nya. Persamaan reaksinya ini sudah ada koefisiennya, udah setara ini ya. Lalu katanya jika proses tersebut dilakukan pada keadaan STP, Standard Temperature and Pressure, terdapat 56 liter gas H2S dalam kontainer yang harus dihilangkan. Nah, lalu berapa massa belerang? Di sini S8 ya. Yang dihasilkan dengan 56 liter gas H2S yang direaksikan dengan oksigen. Oke. Nah, jadi tadi kan katanya H2S-nya dalam keadaan STP ya. Pada keadaan STP itu kan berlaku V sama dengan N kali 22,4 liter per mol. Jadi pada keadaan ini setiap satu mol gas memiliki volume 22,4 liter. Tadi H2S-nya 56 liter. Nah, gini. Berarti kan dapat N-nya ya atau molnya ya. 56 bagi 22,4. Atau 2,5 mol lah si H2S-nya pada keadaan STP itu. Lalu yang ditanya si belerangnya. Jadi saya tulis ulang deh. 8H2S, 4O2, S8, 8H2O. Jadi ini yang 2,5 mol. Yang ditanya ini gitu. Ya tinggal perbandingan koefisien. 1:8 kan? Berarti mol dari S8 1/8 dari mol H2S. Ini. Dapatlah ini 0,3125 mol. Si S8-nya ya, belerangnya ya. Lalu yang ditanyakan masanya. Massa adalah mol yang baru kita dapat di atas kali MR-nya nih. Ya, S8S itu kan satunya 32. Kalau kali 8 jadi 256 ya. 0,3125 kali 256. 80 gram. Jadi inilah massa belerang yang dihasilkan dari proses penghilangan H2S tadi yang direaksikan dengan O2. Perbandingan koefisien penting ya. Oke, makanya reaksi pastikan dulu setara. Karena perbandingan koefisien menyatakan perbandingan molnya. Nomor 4, selain di stratosfer, ozon juga dapat ditemukan di udara sekitar kita. Ozon ini biasa disebut dengan ozon permukaan. Ozon itu bersifat racun dan berbahaya. Jika terhirup dapat menyebabkan batuk, iritasi paru-paru dan tenggorokan, serta memperparah gejala asma. Ozon permukaan di udara dapat diubah menjadi gas oksigen
dengan cara melewatkan udara yang mengandung ozon ke dalam wadah yang berisi natrium iodida atau NaI dengan persamaan reaksi sebagai berikut ini ya. Yang ditanya berapa massa NaI yang diperlukan untuk mengubah 1,2 mg O3 menjadi O2. Oke, jadi kita mulai dulu dari si O3-nya, si ozonnya, kan katanya ada 1,2 mg. Kalau saya jadikan ke gram berarti kan 1,2 kali 10 pangkat minus 3 gram ya. Nah ini berapa mol? Gitu. Nah molnya ya berarti 1,2 kali 10 pangkat minus 3 gram per mr-nya. Oh itu kan 16 ya, kalau ada 3 berarti 16 kali 3, 48 gram per mol. Apa dapatlah ini? 2,5 kali 10 pangkat minus 5 mol si O3-nya. Lanjut ke persamaan reaksinya. Tulis ulang aja. Ini udah setara ya, karena sudah ada koefisiennya, biasanya udah setara itu. O2 tambah I2 tambah 2 NaOH. Yang kita udah dapat tuh di sini 2,5 kali 10 pangkat minus 5 mol. Nah ini berapa? Itu persis seperti konsep sebelumnya, soal nomor 3, koefisien berperan. Nah jadi mol NaI itu sama dengan 2 kali lipat dari mol O3 sesuai dengan perbandingan koefisiennya 2/1 kali 2,5 kali 10 pangkat min 5. Atau ini adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 mol si NaI-nya. Yang ditanya adalah massa. Massa NaI mol dikali mr. NaI Na-nya kan 23, I-nya 127, 150 mr-nya. 5 kali 10 pangkat minus 5 kali mr-nya 150. 7,5 kali 10 pangkat minus 3 gram. Ini dia. Atau bisa kita ubah jadi miligram. 10 pangkat minus 3 kan. Jadi bisa dalam 7,5 miligram. Jadi ini adalah massa NaI yang diperlukan untuk mengubah 1,2 mg O3 menjadi O2. Oke, terakhir soal nomor 5, HOTS lagi. Ada soda kue NaHCO3 dapat digunakan sebagai antasida karena dapat menetralkan asam klorida dalam lambung. Oke, ini reaksinya. Lalu ada juga lagi magnesium hidroksida. Dia juga dapat menetralkan asam klorida. Gitu ya, persamaan reaksinya nih. Yang ditanya di antara keduanya, si soda kue dengan magnesium hidroksida, mana yang lebih efektif digunakan sebagai antasida per gramnya? Gitu ya, mana yang lebih cocok untuk menetralkan asam klorida? Gitu ya, di antara kedua ini. Masing-masing 1 gram per gram ya. Jadi mulai dari yang pertama dulu si NaHCO3. Reaksinya dulu, tulis ulang. NaCl plus H2O plus CO2. Reaksinya udah setara ya, semua udah jumlahnya aman ya, beres, balance semua. Nah ini katanya 1 gram. Oke, berapa mol? Berapa mol ya tinggal 1 gram per mr-nya kan. Kita tinggal cari mr dari si NaHCO3. NaHCO3. Na23H1C12. 16 kali 3 O-nya 48 ya. Ini totalnya adalah 84. Jadi ini 1 gram per 84 gram per mol. Biarin aja dulu dalam bentuk 1/84 mol. Oke, kalau udah dapat mol ini kita pindah ke HCl kan, karena tadi yang ditargetkan adalah HCl-nya. Ya.
Nah, kalau HCl-nya koefisien mereka sama-sama 1, maka molnya si HCl juga 1/84 mol kan? Nah, ini berapa gram? Kita cari masanya. Ini tadi mol ya. Massa mol kali mR. Molnya 1/84. mR HCl. HCl itu H1Cl 35,5. Berarti 36,5 ya. 36,5. Nah, dihasilkanlah sebesar 0,4345 gram si HCl-nya. Jadi perbandingan antara NaHCO3 dengan HCl-nya, kalau NaHCO3-nya 1 gram, HCl-nya 0,4345 gram gitu. Yang bisa dinetralkan segitu. Nah, yang kedua kita bandingkan si MgOH2. 2HCl, 2H2O, MgCl2. Sama kayak tadi, ini 1 gram gitu. Cari molnya, berarti masanya 1 gram bagi MR dari si MgOH2. Mg 24, OH-nya 2 kali kan? O itu kan 16 tambah H1 17 ya. 34. Berarti totalnya 24 tambah 34 58. Biarkan aja kayak tadi, jadi 1/58 mol. Inilah mol dari si MgOH2. Kita bandingkan dengan HCl, sama seperti yang di atas. Hati-hati di sini permainan koefisiennya. Di sini mol si HCl 2 kali lipat dari mol si MgOH2. Jadi 2/1 kali 1/58 mol. Atau 2/58 mol. Berapa gram ini? Ya tinggal kalikan dengan MR-nya. 2/58 kali MR-nya 36,5. Nah, hasilnya adalah 1,2586 gram si HCl. Artinya kalau MgOH2-nya 1 gram, HCl-nya yang bisa dinetralkan adalah 1,2586 gram. Kalau begitu, mana yang lebih efektif? Mana yang bisa menetralkan HCl lebih banyak dengan massa yang sama, dengan jumlah yang sama? Tentu si MgOH2. Oke, selesai ya pembahasan saya tentang pembahasan soal asesmen akhir semester materi perhitungan kimia yang bagian esai. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.